Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kelas GMAS. Nah, hari ini topik pembelajaran kita ada dua ya materinya. Yang pertama adalah pengambilan keputusan dan yang kedua adalah eh, sebentar, lingkungan eksternal. Begitu, lingkungan manajemen dan eksternal. Nah, pada pengambilan keputusan ini, pada pengambilan keputusan ini nanti ada beberapa poin yang akan saya sampaikan terkait bagaimana cara kita untuk menentukan suatu keputusan. Kemudian kalau kita mendefinisikan pengambilan keputusan sendiri, berarti di sini dapat kita artikan bahwa pengambilan keputusan sebagai suatu proses penilaian dan juga pemilihan dari berbagai alternatif sesuai dengan kepentingan tertentu dengan menetapkan suatu pilihan yang dianggap paling menguntungkan. Nah, kalau misalnya teman-teman cermati, di sini ada kata alternatif. Berarti keputusan itu sebelum kita putuskan yang paling final, ada beberapa keputusan turunan, begitu ya. Jadi keputusan itu ada keputusan satu, keputusan dua, keputusan tiga. Nah, nanti dari ketiga ini harus kita tentukan mana sekiranya yang paling menguntungkan kita. Berarti keputusan satu, 2, dan 3 itu tadi harus melalui namanya proses penilaian dan juga pemilihan. Agar nanti keputusan yang kita ambil itu bisa kita pastikan merupakan keputusan yang paling baik dan juga menguntungkan. Kalau menguntungkan di sini berarti maknanya itu resikonya sangat sedikit begitu ya. Resikonya sedikit. Kalau kita bicara apakah tidak mungkin tidak ada resiko, itu tidak mungkin. Karena keputusan itu biasanya sesuatu yang baru, kebijakan yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Makanya di sini pasti ada resiko begitu. Tapi resiko itu juga nanti akan menguntungkan kita. Begitu ya. Kemudian ada jenis keputusan dari manajemen. Ada dua, keputusan yang terprogram dan keputusan yang tidak terprogram. Nah, keputusan yang terprogram di sini berarti keputusan yang secara kontinu, terus-menerus, secara rutin. Nah, itu sifat dari keputusan yang terprogram. Jadi kalau misalnya keputusan itu dibuat secara dadakan, tiba-tiba harus membuat suatu keputusan. Sebelumnya belum pernah ada, berarti itu tidak terprogram. Tapi kalau sudah secara rutin kita lakukan dan berulang-ulang kali, berarti dia masuk di keputusan yang terprogram. Bedanya di situ ya, teman-teman. Kemudian di sini ada hubungan macam keputusan dan tingkatan dari manajemen. Jadi yang pertama ini ada level dari manajemen itu sendiri, ada top, middle, dan juga lower. Nah, level manajemen di sini nanti ada keputusan tidak terprogram dan keputusan terprogram. Jadi, di setiap tingkatan dari manajemen itu pasti ada keputusan terprogram dan tidak terprogram. Begitu. Tidak hanya di misalnya bawah gitu. Tidak, tapi semua level manajemen itu berpeluang mengeluarkan keputusan yang tidak terprogram. Secara tiba-tiba, secara dadakan itu bisa jadi terjadi gitu. Tidak tergantung dari level manajemennya. Kemudian di sini ada tipe dari keputusan itu sendiri. Nah, di top ya teman-teman ini ada broad, unstructured, infrequent, much uncertainty. Jadi di sini kalau levelnya adalah top atau paling tinggi dalam organisasi seperti CEO, CFO. Nah, berarti itu masuk di keputusan yang terpusat di atas sendiri. Kemudian tidak terstruktur ya. Jenis keputusannya itu tidak terstruktur, bukan sesuatu yang sering dilakukan atau tidak ada frekuensinya, tidak jelas, dan juga banyak sekali ketidakpastian di sana. Nah, kalau keputusannya itu tidak terstruktur, kemudian tiba-tiba dibuat, nah itu memang banyak sekali ketidakpastian gitu teman-teman. Kemudian kalau di middle, nah di middle ini bisa jadi keputusannya itu terstruktur dan tidak terstruktur.
Kemudian di lower yang paling bawah ada keputusan yang sering dilakukan, frekuen. Jadi jelas kapan frekuensi, kapan waktu yang harus kita ambil untuk memutuskan suatu kebijakan begitu. Kemudian juga bersifat repetitif, rutin, pengulangan ya. Pengulangan dari keputusan yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Kemudian di sini certainty berarti banyak sekali kepastiannya begitu. Kemudian di sini ada tahapan pengambilan keputusan. Ada 6 tahapan. Ada tahap yang pertama, identifikasi dan definisi dari masalah. Kemudian tahap kedua, tipe-tipe masalah. Tahapan ketiga, evaluasi alternatif. Tahapan keempat, memilih alternatif. Tahapan kelima, implementasi keputusan. Dan tahapan keenam, evaluasi dan pengendalian. Jadi, dari keenam tahapan ini, teman-teman, itu harus kita lakukan secara berurutan. Begitu. Nanti akan saya jelaskan setiap stage, setiap tahapan di slide berikutnya. Yang pertama, ini tahapannya adalah identifikasi dan definisi masalah. Nah, tahapan pertama ini meliputi kegiatan dari pengumpulan informasi. Jadi, kita harus menghimpun informasi, data. Kemudian juga kita memproses informasi yang sudah kita himpun dan kita mempertimbangkan informasi tersebut secara mendalam. Ya, teman-teman. Kemudian selain kita harus mengumpulkan informasi, memproses, kita juga harus mengenali masalah yang terjadi itu termasuk di kategori yang mana. Ada 3 ya di sini tipe-tipe masalah. Yang pertama adalah masalah terstruktur. Berarti masalah terstruktur di sini didefinisikan sebagai masalah yang berulang terjadi dan selalu terjadi. Bukan masalah yang tiba-tiba muncul, seperti misalnya kondisi bencana alam. Nah, itu berarti masalah tidak terstruktur, karena dia tiba-tiba muncul. Kan bencana alam itu tidak bisa diprediksi, bukan sesuatu yang berulang kali terjadi. Tapi kalau sesuatu masalah itu bersifat berulang, maka dia klasifikasinya masalah terstruktur ya, teman-teman, bukan masalah tidak terstruktur. Kalau masalah yang poin ketiga, masalah menghadapi krisis ini berarti yang impact-nya itu dirasakan oleh seluruh bisnis. Tidak hanya bisnisnya teman-teman. Misalnya, kita lagi krisis moneter dulu. Nah, itu berarti kita masuknya di poin ketiga, masalah menghadapi krisis. Kemudian ada tahapan yang kedua, ini mengembangkan alternatif pemecahan. Jadi kita dalam pengembangan alternatif harus mencari di mana lingkungan internal dan juga eksternal dari perusahaan kita itu harus bisa memberikan informasi yang memungkinkan untuk dikembangkan sebagai alternatif pemecahan masalah. Kemudian tahapan yang ketiga itu evaluasi alternatif pemecahan masalah. Jadi alternatif-alternatif tadi kan kita sudah membuat beberapa alternatif. Kayak tadi keputusan 1, keputusan 2, keputusan 3. Nah, selanjutnya itu kita evaluasi ya. Kita evaluasi baik buruknya dari setiap alternatif. Kemudian kita bandingkan satu alternatif dengan alternatif yang lain begitu untuk menghadapi masalah yang terjadi. Nah, nanti teman-teman, kita juga bisa berpedoman manakah dari alternatif ini yang sekiranya itu yang paling minim kerugian, paling banyak menguntungkan. Begitu. Nah, di sini ada 3 kondisi sebagai dasar hubungan antara alternatif keluaran. Yang pertama adalah kondisi kepastian, kondisi beresiko, dan kondisi ketidakpastian. Jadi kalau misalnya alternatif tersebut itu tidak mengandung unsur yang berbahaya. Artinya, sudah banyak sekali perusahaan yang menerapkan keputusan tersebut. Bukan kita sebagai pelopor atau gebrakan baru gitu, bukan.
itu masuk di kondisi kepastian. Karena kita bukan orang yang pelopor gitu. Jadi kita bisa tahu kondisi orang yang sudah mengimplementasikan keputusan tersebut seperti apa. Kemudian ada kondisi beresiko. Nah, kondisi beresiko ini teman-teman, itu kalau misalnya kita itu baru menjadi pemula. Jadi yang paling awal begitu, itu masuk di kondisi beresiko. Kalau kondisi ketidakpastian, ini berarti teman-teman kalau misalnya tahu tren, misalnya ya, tren permintaan. Nah, kalau misalnya kondisi dalam 3 bulan berikutnya itu tidak bisa diprediksi begitu, selera pasar seperti apa, berarti masuk di kondisi ketidakpastian. Jadi tergantung dari kondisi lingkungan yang ada itu seperti apa. Baru nanti kita klasifikasikan masuk kondisi kepastian, berisiko, atau ketidakpastian. Kemudian ada tahapan yang keempat, memilih alternatif. Jadi dalam memilih alternatif ini, kita harus memilih alternatif yang terbaik ya, dari hasil evaluasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kemudian kita implementasikan alternatif yang sudah kita anggap paling baik dan menguntungkan itu tadi, kita implementasikan. Nah, pada tahapan kelima ini, teman-teman, itu juga butuh komitmen dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi keputusan tersebut. Katakanlah ya, kita sudah merumuskan suatu keputusan yang paling baik, begitu, tapi ternyata anggota-anggota yang terlibat itu tidak komit. Ya sama aja, keputusan kita juga tidak bisa terrealisasi dengan optimal. Begitu. Makanya di sini juga butuh komitmen. Jadi komitmen itu kalau dalam organisasi itu bisa sebagai support, dukungan terhadap pelaksanaan keputusan. Kemudian tahapan yang terakhir ini ada tahapan yang keenam, evaluasi dan pengendalian. Jadi tahapan evaluasi dan pengendalian ini kita lakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan keputusan itu bisa mencapai sasaran dan juga tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Jadi setelah proses implementasi itu, kita lihat apakah hasilnya itu bisa sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak. Gitu. Kalau misalnya nih, ternyata keputusannya itu belum sesuai hasilnya, maka kita harus mencari tahu di mana titik yang membuat kita tidak berhasil. Misalnya, ternyata keputusannya itu salah. Berarti pada saat proses evaluasi itu yang harus kita ubah strateginya. Kemudian ada gaya pengambilan keputusan manajer, ada 6 ya. Keputusan manajer di sini ada toleransi terhadap ambiguitas. Toleransi terhadap ambiguitas ini tinggi dan juga rendah. Jadi ada kalau misalnya toleransi terhadap ambiguitas itu, kita itu bagaimana sikapnya terhadap sesuatu yang belum pasti, begitu. Jadi kalau misalnya kita cenderung itu analisis, berarti penuh kecermatan ya teman-teman. Analisis dan konseptual itu penuh kecermatan, kehati-hatian dalam mengambil keputusan. Jadi dia itu senangnya main di yang kepastiannya tinggi. Kemudian kalau direktif dan perilaku ini berarti toleransi terhadap ambiguitasnya bersifat moderat. Ya. Moderat artinya tidak tinggi dan tidak rendah, sedang. Kemudian yang paling rendah itu rasional dan intuitif. Jadi di sini mereka itu toleransi terhadap ambiguitasnya rendah. Mereka hanya mengandalkan pemikiran mereka saja tanpa melibatkan orang lain dalam waktu mengambil keputusan. Begitu. Oke, ini untuk materi kita yang pertama. Kemudian nanti saya lanjutkan ya untuk materi yang kedua, manajemen dan juga lingkungannya. Langsung saya lanjutkan aja. Jadi manajemen dan lingkungannya di sini ada begini. Kalau kita melihat gambar ini teman-teman, jadi kita itu di sini, lingkungan internal itu di sini.
Kemudian ada lingkungan eksternal langsung, itu ada pemasok, pemerintah, pesaing, pelanggan, lembaga keuangan, itu masuk di lingkungan eksternal langsung. Kemudian ada lingkungan umum, seperti teknologi, alam, ekonomi, demografi. Nah, jadi gini teman-teman, kalau kita bicara lingkungan internal manajemen, seperti misalnya karyawan, berarti kita bisa mengendalikan itu. Tapi kalau kita bicara misalnya ke pemerintah, pesaing, kita nggak bisa mengendalikan mereka. Masa, katakanlah begini, pemerintah itu pengen membuat aturan. Nah, kita masa bisa mempengaruhi pemerintah tersebut untuk tidak mengeluarkan aturan tersebut. Ya tidak bisa gitu. Jadi, lingkungan yang bisa kita kendalikan itu hanya di lingkungan ini, internal, yang warna coklat kemerahan ini. Itu saja yang bisa uh, kita kendalikan. Kalau yang lainnya tidak bisa, apalagi ranahnya budaya, politik, malah tidak bisa. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya kita lihat lingkungan eksternal langsung ini, berarti itu yang mengalami itu lebih spesifik ke usaha kita, tapi dari sisi eksternal. Tapi kalau lingkungan budaya, politik, teknologi, itu semua perusahaan bisa uh, merasakan dampaknya. Begitu. Jadi tidak hanya perusahaan kita saja. Karena gini, contohnya pesaing. Pesaing di sini kan belum tentu perusahaan B itu pesaingnya sama dengan perusahaan kita. Belum tentu juga pemasoknya sama. Jadi, kalau yang lingkungan eksternal langsung ini, itu lingkungan eksternal yang mana berhubungan dengan kita. Jadi spesifik ke kita saja. Tapi kalau lingkungan umum, berarti itu dirasakan oleh semuanya. Oleh semua perusahaan. Begitu. Jadi kalau kita bicara lingkungan internal itu tadi, ada pekerja, dewan komisaris, dan pemegang saham. Ini yang bisa kita kendalikan. Selebihnya tidak bisa. Kemudian di sini teman-teman ada model hubungan lingkungan organisasi. Ini model James Thomson. Nah, di sini ada sederhana, tingkat homogenitasnya sederhana, kemudian tingkat perubahannya stabil dan dinamis. Jadi tingkat homogenitas ini berarti perbedaan. Perbedaannya semakin sedikit atau banyak gitu ya. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman ini yang ketidakpastiannya rendah itu homogennya sederhana. Berarti dia lebih bersifat homogen. Sesuatu yang ditangani di dalam perusahaannya itu sederhana. Tidak banyak sekali sub-sub yang ada di dalam perusahaan tersebut. Jadi ketidakpastiannya rendah. Berbeda ketika tingkat homogenitasnya itu kompleks dan sering banget berubah. Jadi setiap misalnya ada perubahan teknologi, dia itu langsung ganti teknologinya. Dan rata-rata yang ketidakpastiannya tinggi ini perusahaannya besar. Karena dia banyak sekali sub-sub atau jaringan yang ada dalam organisasi tersebut. Kemudian kalau yang ketidakpastian moderat ini ya teman-teman, bisa tingkat homogenitasnya itu kompleks, artinya banyak sekali sub, tapi dia itu jarang sekali berubah. Jadi misalnya ada perubahan teknologi, ya dia tetap menggunakan teknologi yang lama, tidak mengganti. Begitu. Atau bisa juga dia itu sering banget berubah, tapi sub-subnya itu sedikit. Jadi misalnya produk yang dikeluarkan itu variannya sedikit, cuma satu misalnya. Nah, berarti itu subnya sedikit. Makanya di sini ketidakpastiannya moderat. Begitu. Bukan berarti tidak um, tidak rendah gitu. Enggak, tapi dia masuk di moderat.
Kemudian ada 4 faktor lingkungan berdasarkan teori dari Michael Porter. Yang pertama strategi, struktur, dan juga nanti ada kondisi permintaan, faktor kondisi, dan industri terkait. Kalau strategi, struktur, persaingan, nanti itu bisa mendorong kita untuk berubah. Jadi misalnya ada perusahaan lain, yang mana perusahaan ini promosinya sekarang sudah menggunakan digital. Nah, berarti nanti kita sebagai perusahaan itu mau mengikuti pesaing enggak? Strateginya pesaing kita ikuti atau tidak? Kayak gitu. Kemudian ada kondisi permintaan. Nah, misalnya di sini kalau pergeseran selera dari masyarakat itu berubah, ya kita harus mengikuti. Nanti kalau tidak, ya produk kita yang tidak laku. Katakanlah begini, masyarakat sekarang suka yang makanan pedas. Berarti kita juga harus bisa memenuhi kebutuhan pasar terhadap makanan pedas. Nah, kita tahu kalau masyarakat itu suka makanan pedas, makanan manis, berdasarkan apa? Ya harus dengan riset, bukan karena pengamatan yang tidak jelas, tidak ada bukti otentiknya, tidak ada validasinya. Itu tidak boleh kita gunakan. Tapi kalau kita berdasarkan hasil riset, boleh kita jadikan sebagai dasar untuk membuat satu keputusan atau perubahan. Kemudian ada faktor kondisi. Nah, faktor kondisi ini misalnya cuaca atau alam, ataupun bisa juga budaya dari masyarakat. Nah, budaya dari masyarakat itu juga bisa mempengaruhi proses kerja organisasi kita. Jadi misalnya begini, kayak contohnya di suatu daerah itu tidak boleh memakan makanan berbahan daging sapi, misalnya begitu. Berarti nanti produk yang kita jual tidak boleh menggunakan daging sapi. Atau bisa juga begini, budaya dari masyarakat itu dia tidak boleh menggunakan pakaian yang ngejreng misalnya, warna-warna yang sangat on point banget, itu nggak boleh. Nah, berarti karena adanya budaya tersebut, nanti kita harus menyesuaikan. Oh, berarti nanti kita nggak boleh menggunakan baju yang sedemikian, begitu. Kemudian industri terkait. Nah, berarti kalau industri terkait ini, itu kaitannya dengan pemasok ataupun agen dari usaha kita. Nah, demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Nanti apabila teman-teman ada pertanyaan yang ingin disampaikan terkait materi pertama dan kedua tadi, silahkan disampaikan di Google Meet. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.